karena benar, jujur setia itu mulia, tetap tegas pasti hebat. Tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Baik, terima kasih Bang Robert. Acara kita dalam Banjarmasin Lawyer Forum sudah dibuka dengan sebuah lagu yang berjudul Berani Melawan Kolusi Korupsi Nepotisme yang diciptakan langsung oleh Bang Robert. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Bang Robert. Ya pemirsa, tema kita pada malam hari dalam Banjarmasin Lawyer Club tidak jauh-jauh juga dari apa yang disampaikan Bang Robert tadi dalam lagunya, yakni tentang masalah pembebasan lahan Bandara Samsudin Nur yang hingga saat ini bisa dikatakan berjalan alot. Nah, saya kira pemirsa di rumah dan para narasumber yang hadir pada malam hari ini sepakat kalau kita mengatakan bandara adalah sebuah pintu gerbang dari sebuah banua atau identitas. Tidak terkecuali Bandara Samsudin Nur adalah bandara atau pintu gerbang bagi banua kita. Namun apakah masih bisa dikatakan layak dan nyaman bandara kita saat ini? Karena kita lihat ada beberapa fasilitas yang kurang nyaman atau representatif lagi yang dirasakan oleh para pengguna fasilitas publik tersebut. Nah, untuk memperbaiki itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menganggarkan dana kurang lebih sebesar 500 miliar lebih untuk melakukan perbaikan agar Kalimantan Selatan memiliki bandara yang bertaraf internasional. Namun sayangnya, lagi-lagi pemirsa, ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan. Nah, dalam forum malam hari ini kita akan membahas hal tersebut dan saya tidak sendiri, akan ditemani dua orang moderator yang sudah berdiri di sana. Ada Bang Dul dan juga Bang Frans yang akan memandu pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Lina. Selamat malam pemirsa Banjarmasin Lawyer Forum BLF bersama rekan kita para advokat dan politikus, akademisi dan lain-lain yang hadir di forum ini. Kita akan mendialogkan seputar korupsi proyek bandara. Saya Bung Dul dan saya Bang Dul dan Bung Pran akan memandu acara ini sebagai moderator. Oke. Silakan. Kata yang saya sampaikan sebelum membuka acara ini adalah if what this scholar said is not subject to criticism, it might as well be let inside. Artinya, jika Anda tidak ingin menerima sebuah kritik ataupun saran, sebaiknya Anda tidak harus ada di tempat ini. Oke Bang Dul, Ya. kita ada sejak 2001, kita ada proyek yang disebut proyek bandara. Ya, betul. Kemudian rencana ini direncanakan. Tapi hingga Mei 2014 ini hanya tinggal rencana. Bang Dul, kira-kira Saya masalah? melihat fakta yang ada sekarang ini sedang berkembang. Memang pelebaran Bandara Samsudin Nur masih banyak hambatan, terutama pemilik lahan tidak bisa menyerahkan kepada penitia. Dan ini nampaknya ada penyalahgunaan wewenang. Nah, inilah Apa? saya mengatakan ini anak BLF punya tim isu dan sebagainya. Silakan saudara tanyakan Oke kepada. Bang Dul, Ah. untuk pertama saya ingin mengilustrasikan dulu. Saya teringat reformasi 16 tahun yang lalu, makanya saya menghadap ke Mas Haryo. Ada ilustrasi. Saya kemarin ada jalan dari Bali ke Surabaya kemudian ke Banjarmasin. Saat itu saya bersama teman-teman saya dengan turis mancanegara. Ada dua orang, dia kayaknya mau ke Loksado. Waktu kita singgah di bandara Bali dan juga Surabaya, ya fine-fine aja, asik-asik aja. Waktu kita di bandara kita di Banjarmasin, saya melihat ada kesal waktu ngambil tas segala macam. Waktu di luar ada pertanyaan yang menggelitik di saya.
Pertanyaan adalah, it's really airport in South Borneo. Saya mengatakan, really, yes, airport in South Borneo. Menurut saudara, apa makna terkandung dari pertanyaan turis mancanegara itu? Negatif atau positif? Baik, kita silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Frans. Kalau memaknai apa yang dikatakan oleh turis itu, terus terang itu jelas-jelas negatif sekali. Karena apa? Karena salah satu bandara adalah gerbang masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Disitulah orang pertama kali melihat apakah memang layak dikunjungi provinsi kita ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya sendiri boleh katakan sebagai pengguna bandara sangat-sangat boleh katakan kok seperti ini dalam hal pengelolaan bandara itu sendiri. Nah, jadi seharusnya kalau memang pengen profesional, ya profesional. Jangan boleh katakan nanti ada isu-isu, wah ini dikelolanya, mohon maaf nih, mungkin mereka dari Angkatan Udara ikut ada yang ngelola. Nanti dari karyawan mereka Angkatan Udaranya ada ikut ngelola lagi. Oke, saya potong. It's really airport in South Borneo. Demikian yang dikatakan tulis. Dia terheran-heran yang bagaimana menurut Anda? Yeah, of course not. I think it's not airport. I think like market or something else yang boleh katakan tidak layak untuk dikatakan sebagai bandara. Jadi menurut Anda tulis itu mengatakan ini tidak layak dari bandara, gitu? Ya. Itu menurut Anda? Ya. Oke, kita cari lagi yang lain. Saya melihat ada Ibu Erni dari DPRD Tapin ya. Bule itu mengatakan demikian. Menurut Ibu sebagai pengguna? Ya, kira-kira kalau mempertanyakan begitu berarti mereka benar nggak ini bandara suatu provinsi gitu ya, berarti ya tanda tanya yang negatif ya, kira-kira begitu. Sebagai pengguna juga saya ada perasaan gimana ya, maksudnya dibandingkan dengan bandara-bandara yang lain ya jelas bandara kita jauh tertinggal gitu dalam kenyamanan dan pelayanan juga. Tapi masih asik-asik aja berpergian dengan anggota DPR. Ya karena memang harus begitu dan harus melewati itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk anggota DPRD dari Tapin, silakan, Bang Dul. Baik, Bung Pran, kita sambung. Kita tanyakan kepada Bapak Abdul Munir, Ahmad Munir, sebagai GM Samsudin, Pak ya. Nah, kita mau tahu bahwa Bandara Samsudin Nur ini terkatung-katung dan alias terbengkalai, sehingga tidak tepat waktu. Saya mau tahu dari Bapak bagaimana pelaksanaan proyek ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bang Dul terima kasih dan Bang Frans ya. Saya hadir di sini siap dikritik, lebih lagi siap diberikan masukan. Mantap ini. Untuk itu perlu kami jelaskan pada awalnya bahwa bandara kita ini disiapkan hanya untuk 1.600 penumpang per hari, tidak lebih dari 1,5 juta per tahun. Namun kondisi saat ini penumpang itu sudah hampir 7.000 bahkan lebih kalau peak season. Sudah pasti kapasitas bandara sangat tidak cukup, sehingga direksi dan pemerintah daerah bersepakat ini dikembangkan. Nah, proses mulai pengembangan bandara sejak dimulai tahun 2010, dari rapat-rapat penentuan lokasi sampai dengan dibentuklah sebuah panitia yang disebut P2T. Sejak dari 2011 kalau tidak salah, akhir sudah dimulai kerja P2T sampai dengan sekarang telah menghasilkan kurang lebih 83% di dalam pembebasan lahan.
38 ya. 83%. Pak. Oh, 83. 83%. Jadi kurang lebih sekitar 17-18%. Sekarang ini data-data tersebut diajukan ke pengadilan untuk konsinyasi. Sisanya ya 18%. Kenapa diadakan konsinyasi, Pak? Apa memang ada masyarakat yang tidak rela untuk menyerahkan tanah Memang ini? di dalam 18% ini ada dua hal. Pertama adalah yang belum sepakat terhadap harga. Yang kedua banyaknya tumpang tindih, Pak. Tumpang tindih ya? Tumpang tindih, overlapping, bahasa sini apa namanya itu, satu bidang tanah bisa dikuasai 2-3 orang atau lebih dari pemilik, sehingga P2T mengalami suatu kesulitan. Akhirnya yang 18% tersebut didata dan diajukan ke pengadilan sebagai proses konsinyasi. Ini sesuai aturan main yang ada di undang-undang. Lebih dari 76% boleh diajukan untuk konsinyasi. Kemudian kami jelaskan pula bahwa di dalam pengembangan Bandara Samsudin Nur ini, harapan kami ini semua cepat selesai, Pak. Ini cuma dalam undangan ini kami mungkin boleh kritik ya, fokus isu korupsi proyek bandara. Nah, ini korupsinya di mana, proyeknya aja belum dimulai. Judulnya tanda tanya masih, Pak. Judulnya tanya-tanya. Iya. Sebaiknya dugaan korupsi yang ada di pembebasan lahan. Nah, ini lebih fokus nanti pembicaraannya. Kita tetap menghargai ajas praduga bersalah, Pak. Dan kita mendapatkan isu bahwa Kejaksaan Tinggi pun masih dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. Betul. Fakta ini tidak ada yang belum ditahan. Inilah yang kita mau tanyakan kepada Angkasa Pura sebagai GM Samsudin Nur. Iya. Baik, terima kasih Bang Dul. Proses daripada pembebasan lahan, Angkasa Pura ini hanya sebagai pembayar, juru bayar. Ada proses yang dilakukan oleh sebuah tim, yaitu panitia pembebasan tanah ya, pengadaan tanah, yang disingkat dengan P2T dengan SK Bapak Wali Kota. Di situ diatur dengan peraturan undang-undang, kalau tidak salah itu tahun 2006, kalau tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak hafal itu. Terus kemudian mengacu juga peraturan di BPN. Nah, kami akan membayar setelah proses yang dilakukan oleh P2T itu dianggap final, yaitu dengan surat dari P2T yang menyatakan lokasi ini luasnya sekian, dinyatakan clear and clear, siap untuk dibayar. Nah, baru Angkasa Pura itu bertindak melakukan pembayaran. Oke, Pak, pertanyaannya ada pertanyaan lagi, Pak. Sejak kapan direncanakan pembangunan bandara itu, Pak? Sejak kapan? Kalau direncanakan pembangunan itu sejak lama, tetapi dimulainya proses pembebasan lahan itu sejak 2010, Maret 2010. Yang bertanggung jawab, Pak, masalah pembebasan lahan itu Angkasa Pura atau pihak lain, Pak? Sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa ada sebuah tim yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu panitia pembebasan tanah yang disingkat P2T dengan SK Bapak Wali Kota. Jadi tanpa ada, misalnya tidak selesai, Angkasa Pura nggak bisa membangun bandara kita ya, Pak ya? Kalau tanpa selesai lahan tersebut pasti, Pak ya? Ada sebuah proses atau tahapan di mana kinerja P2T sudah mencapai lebih dari 76%, itu bisa dilakukan proses konsinyasi ke pengadilan. Nah, disitulah nanti Angkasa Pura bersama dengan P2T akan menitipkan anggaran tersebut untuk sisanya. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita pindah. Bapak, nama Pak Ahmad Munir ya, Pak? Iya. Mungkin Bapak pernah mengatakan, benar apa tidak, Pak? Ada dari media bahwa Bandara Samsudin Nur
adalah yang terjelek atau nomoran ke-40 daripada bandara-bandara di Indonesia. Kami Pak sebagai warga Banjarmasin, ya kok terjelek ke nomor 40, betul itu Pak? Saya tidak pernah mendengar dan melihat membaca yang ke-40. Infokom Pemprov Kalsel Dr. Andos Haji Karno kepada wartawan pada tanggal 28 Januari 2014 menyatakan sebagaimana dikutip dari General Manager PT Angkasa Pura Bandara Samsudinor Ahmad Munir. Bandara Samsudinor juga tercatat sebagai bandara dengan pelayanan terburuk dari 40 bandara besar di Indonesia. Mungkin itu yang saya tahu. Ini ada catatan. Jadi Terima kasih. Aplausnya mudah-mudahan ini menjadi doa bagi kita. Jadi begini, bandara kita ini kalau dinyatakan terburuk, mungkin perlu berkunjung dulu ke Bandung, dilihat. Kan Bapak yang menyatakan, Mungkin Pak. Saya tidak pernah menyatakan itu, Pak. Jadi Pak Kadishub Kalsel Dr. Andos Haji Haris Karno salah Pak ya? Bukan, saya tidak tahu apakah Pak Haris menyatakan itu. Saya tidak berhak menyatakan itu salah. Boleh jadi medianya salah ketik dan lain sebagainya. Oh ya, kita beri aplaus. Jadi tidak benar bandara ke-40 yang terjelek Pak ya? Nggak benar masih Pak ya? Saya mau cerita sedikit 1 menit sebelum diganti. Angkasa Pura I mempunyai 13 bandar udara Pak. Di antaranya Banjarmasin. Ya. Dulu 3 tahun sampai 5 tahun terakhir Banjarmasin memang nomor 12 dari 13 bandara. Kadang nomor 13. Sampai kalah dengan Biak. Tapi alhamdulillah di 2013 sekarang menduduki ranking di nomor 3 atau nomor 4 dalam sisi pelayanan. Mungkin begini. Ibarat seorang putri yang tadinya kelihatan jelek banget. Terus kemudian pemuda ini 1 bulan menghilang. Entah itu pendidikan, entah itu pergi kemana. Begitu balik, ngelihat sang putri ini bersolek sedikit aja. Dari yang jelek tadi dikatakanlah itu baik. Itulah mungkin penilaian dari Customer Satisfaction Index kemarin. Kami mencapai 3,93. Dan 3,93 ini mengalahkan daripada 9 bandara lainnya yang dimiliki oleh AP1. Tepuk tangan dong. Ya. Oke. Baik Pak, kita pindah dulu. Kita Bang Dul, sebelum break mungkin kita akan juga nanti mempertanyakan kepada perwakilan kita. Ada Pak Ibnu Sinah hadir di sini. Itu kita akan menanyakan Pak Ibnu Sinah mengapa bandara kita itu terkatung-katung. Tapi komentar ini ditahan dulu. Kita rehat sejenak.